Flashback masa lalu ketika Handaun kecil. Saat itu dia bersemangat untuk menunjukkan hasil karyanya kepada kedua orang tuanya. Namun di saat dia pulang, dia mendapati kedua orang tuanya serta adiknya sudah tidak bernyawa. Nah, saat itu dia sangat ketakutan karena ada seorang pria yang membawa kampak di rumahnya. Handaun kecil pun sangat ketakutan. Saat ini dia ditusuk oleh Kang Bitna yang membuatnya meninggal. Tetapi ketika Kang Bitna akan mengirimnya ke neraka, dia tidak bisa melakukannya. Nah, tiba-tiba laba-laba muncul dan Bael pun datang menemuinya. Karena ternyata Handaun bukanlah seorang pendosa. Bael pun kemudian menambah hukuman Yustitia menjadi 20 orang pendosa dalam 1 tahun. Jika tidak, Bael akan membunuh Yustitia sendiri. Di saat bersamaan, Handaun juga akhirnya hidup kembali, serta luka tusuk yang ada di perutnya pun menghilang. Namun Handaun terlihat ketakutan saat melihat Kang Bitna, dan Kang Bitna terlihat menyerahkan dirinya. Setibanya di kantor polisi, Detektif Kim mengecek kondisi Handaun, karena Daun mengaku bahwa dia ditusuk oleh Kang Bitna, tetapi tidak terdapat luka sedikit pun di tubuh Handaun. Kang Bitna mengaku bahwa Handaun melakukannya karena menyukai dia. Kedua rekannya, Donghun dan juga Enso pun meminta Handaun untuk sadar. Nah, akhirnya Kang Bitna pun dibebaskan. Namun Handaun merasa sangat kesal. Kemudian Kang Bitna dan juga komando pergi ke sebuah resto. Dia menyalahkan komando karena menyuruhnya untuk mencari pendosa di kantor polisi. Kemudian ada seorang pelayan wanita yang mendekatinya. Di saat pelayan itu pergi, tiba-tiba pelayan itu mengacungkan pisau ke arah Kang Bitna. Dia mengaku bahwa mereka saling mengenal. Dia adalah penjaga dari neraka palsu karena Kang Bitna kabur dari neraka tersebut dan masuk ke neraka pembunuh. Komando buru-buru untuk menghentikannya dan memberitahu bahwa dia bukanlah Kang Bitna melainkan Yustitia. Pelayan itu pun terlihat sangat kaget dan langsung memberikan hormat. Tetapi Kang Bitna buru-buru untuk menghentikannya. Ternyata mereka bertiga sama-sama dihukum oleh Bael. Kemudian Gremory menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Gremory kini menjadi seorang wanita yang bernama Li Arong. Dia juga mempunyai misi untuk membunuh 2 orang di Uijongbu. Li Arong menganggap kehadiran komando tidaklah berguna. Di saat dia akan pergi, Li Arong memintanya untuk memberikan hormat kepada kedua seniornya. Setelah menundukkan kepala dan juga punggungnya, komando buru-buru pergi. Di saat komando akan pulang, dia bertemu dengan seorang wanita yang membawa Alkitab. Kemudian wanita itu pun mengajak komando untuk pergi ke gereja. Di lain sisi, Jong Tae-kyu menerima surat petisi penolakan pembangunan ulang Villa Hwangchon. Tak lama kemudian, ayahnya anggota Dewan Jung datang untuk menengok anaknya. Dia pun sedikit khawatir karena pembangunan ulang Villa Hwangchon yang direncanakan oleh Jong Tae-kyu belum beres. Nah, salah satu penyewa yang menolak untuk pembebasan lahan tersebut adalah Kang Bitna, yang merupakan mantan tunangan Jong Tae-kyu. Kini Detektif Kim mulai curiga dengan Kang Bitna. Walaupun dia tidak percaya Daun mati lalu hidup kembali, tetapi melihat tingkah laku dari Kang Bitna seperti bukanlah orang normal. Sementara itu, Han Daun masih memeriksakan tentang kondisi mentalnya. Tetapi dokter juga tidak percaya semua pernyataannya hingga dia didiagnosa delusional. Kang Bitna tiba-tiba muncul serta mengejeknya karena mempunyai diagnosa yang sama. Han Daun sangat kesal dan bertanya siapakah Kang Bitna sebenarnya. Akhirnya Kang Bitna menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang iblis. Dia pun menghancurkan kamera CCTV, menghapus kamera dashboard mobilnya, serta mengambil handphone dari Han Daun yang berusaha merekamnya. Han Daun masih penasaran apa rencana Kang Bitna membunuh dia. Tetapi Kang Bitna meminta Han Daun untuk tutup mulut karena tidak ada seorang pun yang akan mempercayai dia. Dan hal itu tentu saja membuat Han Daun sangat frustasi. Malam harinya dia berusaha mencari identitas dari Kang Bitna.
Selain itu, dia juga mencari tahu tentang iblis. Daun pun teringat tentang masa lalunya saat dia memberi keterangan di kantor polisi. Tidak ada satu orang polisi pun yang percaya kepadanya. Kini dia justru didiagnosa mengalami delusional. Kemudian ada seorang wanita yang mengendarai mobil di mana ada anak dan juga suaminya. Sang anak mengatakan terdapat bau di dalam mobil dan sang ibu membuka atapnya. Tetapi tiba-tiba mereka jatuh ke dalam jurang. Mereka pun buru-buru menyelamatkan diri. Sementara ibu mereka, Bae Jae-yong, berhasil keluar dari mobil tersebut. Sang ayah meminta anaknya Ji-ho untuk diselamatkan terlebih dahulu. Akhirnya mereka berdua pun bisa selamat dengan menepi. Tetapi sang ayah yang bernama Hyun-soo terjebak dalam mobil tersebut. Karena mobil itu tidak bisa terbuka dan juga terkunci, Bae Jae-yong tidak bisa menyelamatkan suaminya. Hingga dia pun meminta bantuan namun diabaikan oleh pengendara lain. Akhirnya Hyun-soo pun meninggal. Ibu mertuanya menuduh dia sengaja membunuh putranya. Dia pun menolak menyerahkan Ji-ho kepada neneknya. Hingga akhirnya sang nenek membawa Ji-ho pergi. Karena hal tersebut, sang nenek akhirnya didakwa melakukan penculikan anak di bawah umur. Namun sang nenek beranggapan bahwa dia tidak bersalah. Ternyata Bae Jae-yong adalah ibu tiri Ji-ho dan sang nenek tidak ingin menyerahkan cucunya kepada dia. Nenek Sun-hee terlihat sangat marah dan juga menentang hakim. Akhirnya Kang Bitna pun meminta dia untuk dikeluarkan dari persidangan. Sebelum pergi, Nenek Sun-hee mengatakan bahwa Bae Jae-yong sengaja membunuh putranya untuk mendapatkan asuransi kematian. Seperti yang Bae Jae-yong lakukan dengan suami dia sebelumnya. Mendengar hal itu, Kang Bitna sangat senang dan buru-buru mengecek kondisi dari Bae Jae-yong di cermin. Kang Bitna menganggap bahwa orang yang bertampang baik bisa saja adalah orang jahat. Kang Bitna kemudian mendapat panggilan dari Daon tetapi dia mengabaikannya. Dia pun kemudian pergi meninggalkan kantor. Kang Bitna kemudian melihat Han Daon menggunakan pengeras suara dan memanggil namanya. Tentu saja Kang Bitna sangat malu dan langsung menghampiri Han Daon. Dia pun memperingatkan Han Daon dan kembali mengancam bahwa dia adalah seorang iblis. Namun Han Daon tetap ingin mencari tahu siapakah Kang Bitna sebenarnya. Di lain sisi ternyata Bae Jae-yong adalah seorang guru. Kang Bitna diam-diam mendatanginya karena ingin mencari informasi lebih detail. Bae Jae-yong mengaku bahwa mertuanya sangat menakutkan. Kemudian tiba-tiba ada bola yang menggelinding ke arah Kang Bitna. Dia pun langsung menendang bola itu ke arah gawang. Kang Bitna kemudian bertanya tentang tuduhan ibu mertuanya kepada dia. Bae Jae-yong mengatakan bahwa Ji-ho dulu adalah muridnya. Dia pun kemudian menikah dengan ayah Ji-ho dan pernikahannya baru berjalan 6 bulan setelah kecelakaan tersebut. Dia juga mengaku bahwa ibu mertuanya meninggalkan ayah Ji-ho sejak umur 5 tahun dan datang kembali ingin mengambil Ji-ho demi uang asuransi kematian. Di saat Kang Bitna akan pulang, Han Daon terus mengikutinya. Hal itu membuat Kang Bitna sangat kesal dan ingin sekali membunuhnya. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kemudian Kang Bitna pun berusaha untuk memukulnya. Di saat itu pula ada anak-anak yang melihat dan Kang Bitna pun mengurungkan niatnya. Han Daon menyelidiki suami pertama Bae Jae-yong meninggal karena terjatuh dari gunung dan dia mewarisi apartemen. Ini setelah kematian ayah Ji-ho, dia akan mewarisi 3 miliar won. Namun uang tersebut harus dibagi 2 dengan Ji-ho. Han Daon kemudian meminta Kang Bitna untuk menemui Nenek Sun-hee untuk mencari tahu kebenaran tuduhan Nenek Sun-hee kepada Bae Jae-yong. Tetapi Kang Bitna dengan tegas menolak hal tersebut. Namun setelah di dalam rumah, Kang Bitna kembali memikirkan hal tersebut. Komando sibuk membersihkan sampah Kang Bitna. Kemudian mereka berdua membahas isi Alkitab. Dia pun curiga bahwa komando sedang belajar Alkitab. Kang Bitna berencana untuk pergi lebih pagi agar Han Daon tidak mengikutinya.
Tetapi ternyata Han Daon sudah datang dengan membawa mobilnya. Tentu saja Kang Bitna sangat kesal. Nah, Han Daon kemudian mengatakan bahwa mereka bisa pergi bersama karena dia bisa menjadi sopir Kang Bitna. Kang Bitna kemudian langsung mengambil pulpen perekam yang ada di saku Han Daon dan menghancurkannya. Mereka berdua akhirnya pergi bersama untuk menemui Nenek Sun Hee. Dalam perjalanan, Kang Bitna heran kenapa Han Daon tidak takut kepadanya walaupun dia sudah mengatakan bahwa dia iblis. Untuk membuktikannya, Kang Bitna kembali menghancurkan kamera dashboard mobil. Han Daon pun ketakutan dan berusaha untuk mempercayainya. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah Nenek Sun Hee. Kang Bitna masuk dan bertanya di manakah Ji-ho untuk memastikan keberadaannya. Mendengar hal tersebut, Nenek Sun Hee sangat marah dan menyuruh semua pelanggannya untuk pergi. Bitna kesal karena nenek berjalan dengan lambat. Akhirnya, Nenek Sun Hee pun melempar kunci rumahnya. Dan Kang Bitna menyuruh Han Daon untuk mengambil kunci tersebut. Sesampainya di sana, ketika Han Daon membuka gembok kunci rumah tersebut, dia mendengar suara lonceng. Han Daon teringat masa lalunya ketika dia pulang sekolah dan mendapati orang tuanya meninggal. Akhirnya Kang Bitna masuk ke dalam rumah tersebut dan membuka lemari yang ternyata tidak ada apapun. Saat Nenek Sun Hee masuk dengan marah, tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil. Kang Bitna kembali membuka lemari tersebut. Nenek yang meminta Ji-ho untuk bersembunyi. Kang Bitna kemudian bertanya tentang kebenaran yang Nenek Sun Hee lontarkan kepada Bai Jae-yong. Jika benar, dia akan mengadilinya. Saat kematian putranya, dia melihat Bai Jae-yong bersama dengan laki-laki lain. Dan saat dia berkunjung ke rumahnya, Ji-ho ditelantarkan hanya dibekali uang 5.000 won. Saat itu pula, nenek membawa Ji-ho pergi ke rumahnya. Namun itu tidak bisa dijadikan bukti. Kang Bitna kesal dan ingin segera pergi. Daon menunjukkan kalung salibnya dan menyuruh Kang Bitna untuk pergi bersama Ji-ho. Mereka berdua pun akhirnya pergi bersama. Ji-ho mengatakan bahwa neneknya adalah orang baik. Lalu dia bertanya jika ada bukti apa yang terjadi dengan ibu tirinya. Kang Bitna bisa menghukum dia. Ji-ho menunjukkan gambar-gambarnya, tetapi Kang Bitna mengatakan bahwa gambarnya jelek. Tiba-tiba Kang Bitna melihat gambar Ji-ho sedang ditutup bantal oleh ibu tirinya. Kang Bitna kini menemukan titik temu. Nenek Sun Hee mengaku bahwa dia tidak peduli dengan uang asuransi kematian putranya, tetapi dia hanya ingin cucunya aman. Kang Bitna kemudian meminta Ji-ho untuk mempraktekkan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Kang Bitna juga meminta Ji-ho untuk menceritakan kejadian sebenarnya saat kecelakaan itu. Ternyata sebelum kecelakaan itu terjadi, ibu tirinya memberi lem perekat di sabuk pengaman milik ayahnya. Di saat mobil mereka masuk ke dalam jurang, hanya ayahnya yang terjebak dalam mobil tersebut. Tanya itu, Bai Jae-yong juga sengaja mengunci mobil itu sehingga ayah Ji-ho terjebak di dalam mobil tersebut. Bai Jae-yong kemudian mengancam Ji-ho untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Dia pun kemudian menangis setelah mengingat kembali kejadian tersebut. Han Daon mengatakan bahwa sulit mendapatkan kesaksian dari anak kecil, tetapi Kang Bitna mengatakan bahwa dia mempercayainya. Walaupun anak kecil susah diatur, tetapi dia tidak mempunyai sikap licik. Jika anak kecil itu Han Daon pun, dia akan mempercayainya. Hal itu mengingatkan Han Daon dengan masa lalunya dan itu membuat dia sangat sedih. Kang Bitna memutuskan untuk menangguhkan hukuman Nenek Sun Hee, tetapi Ji-ho masih dalam perlindungan dan juga pengawasan. Saat polisi akan mengambil Ji-ho, ternyata nenek menghalanginya. Malam harinya, ternyata Bai Jae-yong mempunyai rencana lain dan tiba-tiba Nenek Sun Hee tidak sadarkan diri. Bai Jae-yong membawa Ji-ho pergi dan Kang Bitna juga sudah bersiap. Ternyata dia berencana untuk membunuh Ji-ho dengan menenggelamkannya di bak mandi. Kang Bitna pun mengecek kondisi mereka berdua.
Di saat bersamaan, Han Daun berusaha untuk menyelamatkan Ji-ho, tetapi nampaknya Bai Jae-yong sudah menenggelamkannya. Di saat Bai Jae-yong akan pergi, Kang Bitnam menghentikannya. Dia pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk memberikan penghakiman kepada Bai Jae-yong.